warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini hujan lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di kelas virtual ini dan mohon maaf tadi jadi riweuh ya mau masuk kelas itu tadi tuh. Halo. Jadi ternyata jadwal yang kemarin-kemarin itu nggak terlihat di Zoom-nya Pak Fahri gitu. Jadi akhirnya Mbak Diana bikin Zoom meeting baru. Jadi pakai itu untuk yang hari ini aja gitu. Assalamualaikum Bu Nini. Salam satu. Jadi untuk yang berikutnya insya Allah yang hari Kamis sudah Pak Fahri yang handle. Pak Fahri karena keluar kota ke Subang. Gitu hari ini. Besok insya Allah sudah ada. Jadi saya bisa bicarakan lebih baik lagi ininya. Penjadwalannya. Insya Allah. Baik teman-teman, kita sudah sampai di surah Ali Imran ayat berapa? Kalau aku catat 30 Bu Nini. Sekarang 31. Ya, sekarang 31. Ya. Oke, silakan. Ayat 31 kita ini ya kita persiapkan diri kita untuk menerima bimbingan dari Ustadz Solihin yang mana beliau sudah dari tadi saya nggak bisa masuk nih katanya gitu marah-marah saya. Aduh, jadi yuk kita awali kelasnya dengan basmalah. Ustadz Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Azra sudah sampai mana ini Gaza, Buning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Sampai ayat berapa kita? 30 ya. 31 lagi Pak Ustadz. Sekarang 31 ya? Iya. Baik. Ya udah sekarang siap nih. Saya belum bisa share. Ini. Itu Mbak Diana. Sudah, Ustaz. Baik, silakan yang siap. Ayat 31. Capek Ustaz. Capek. Nggak tahu Ustaz. Syaur tuh kita. Ya, Bu Armayati. Ya. Ya, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah in jika kuntum kalian tuhibbunallah, tuhibbun dari hababa, kalian menyukai Allah, fattabi'uni maka attabi'uni ikutilah
Ni aku yuhibbukumullah. Kalian mencintai Allah. Yuhbib. Yuhbib. Bib. Mencintai kalian. Allah. Mencintai kalian. Kalian mencintai Allah. Allah dulu, Allah mencintai Wa kalian. yaghfir lakum. Allah mencintai kalian. Allah mencintai kalian. Allah mencintai kalian, begitu. Ya. Wa yaghfir lakum, dan dia mengampuni kalian dunubikum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah jika kalian menyukai Allah, maka ikutilah aku. Kalian mencintai Allah, dan dia mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu. Kok Ustadz nggak ada? Pelanting lagi kan ya. Ustadz live tadi. Kenapa ya? Ganti mungkin. Ganti kali tampilannya tidak beda ya di HP ya. Aduh. Ya udah ada lagi Ustadz. Ya, terpental. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad. Muhammad ya. In kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah. Lihat ya. Sekarang Bu Armi dapatkan Allah sama Allahu. Ya. Nah, itu saya yang nggak bisa membedakannya Pak Ustadz, gimana itu? Kalau Allah. Ya. Kalau Allah berarti objek. Kalau Allah berarti subjek. Oh gitu. Ini berarti objek begitu ya. Ya, jadi kalau objek kan berarti yang dikenai pekerjaan. Kalau subjek yang mengerjakan. Ya. Ya. Oh gitu. Tuhibbuna, kalian mencintai Allah. Kalian mencintai Allah. Kalian mencintai Allah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittaba'a yattabi'u, mengikut. Ikutilah ni aku. Yuhbib, maka kalau ada in artinya jika, pasti di sini ada artinya maka. Ya. Yuhibbukumullah, yuhibbukum, maka mencintai kalian, atau maka pasti mencintai kalian Allahu Allah. Bukan kalian mencintai Allah, mencintai kalian Allah itu. Maka Allah mencintai kalian. Gitu, Allah yang subjek, yang mencintai. Ya, jadi kumnya ini posisinya sebagai objek. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir, dan ia, iyanya nih artinya iya. Ghafara, mengampuni, dan ia mengampuni lakum, untuk kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Ya,
Katanya cinta Allah. Kalau cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Bagaimana caranya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kudu belajar, kudu tahu ilmunya. Iya, betul. Ya, apanya sih yang diikuti? Ya, yang diikuti ya sunnah-sunnahnya. Jadi belajar apa? Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, itu sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nahu ini kali pelajaran Ustaz ya. Bedakan dengan subjek objek ini. Nahu saraf ya. Iya, kan kalau tak wawunun kan kalian, ya kan? Iya. Subjek nih, hababanya predikat. Nah, itu yang bedakan. Subjek itu pelaku, predikat itu pekerjaan, objek itu yang dikenai pekerjaan. Ya, saya makan nasi, saya subjek, ya nggak? Ya. Makan predikat, nasi objek, gitu ya. Ya. Jadi kalau kalian cinta Allah, ikutilah Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya belajar, baru tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang dicontohkan, mana yang Rasul peringatkan. Itu harus tahu. Nah, nanti kalau kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi cirinya Allah mencintai kita, kalau kita ikut Rasul berarti Allah cinta kita. Kalau kita ikut Rasul itu tanda bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mencintai, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata kunci. Kunci untuk menggapai cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Sekarang kita di ayat 32. Pak Ustadz nanya satu lagi Pak Ustadz. Tadi kalau Ya. Allah itu berarti objek. Kalau Allahu objek. Kalau hi Allah Subjek. subjek lagi. Jadi hu sama hi sama subjek. Allahu yang subjek, hi enggak. Kalau hi apa? Kalau hi apa aja, yang penting yang jelas. Iya pembagiannya. Aku nggak, pokoknya hi aku nggak mau terangkan, dan ntar menerangkannya. Oh ya udah. Misalnya Rasulullahi. Kalau hi kan misalnya Rasulullahi, itu namanya mudhof ilaih. Rasulullahi. Ya, utusannya Allah. Ini namanya kata majmuk. Ya, posisinya Allah di sini adalah empunya. Nabi, majmuk Rasul Ya. Allah. Oh, majmuk. Kalau Rasulullahi ini kata majmuk. Iya. Nah, posisinya Allah di sini sebagai empunya. Utusannya Allah. Utusan milik Allah. Oke? Wah, iya Pak Ustaz. Misalnya Ya. Kitabullahi. Rasulullah. Kitabnya Allah. Ini kata majmuk ini. Ya, Iya. kata majmuk. Ini bukan kilometer ya, kata majmuk. Selama ini beda banget. Nggak tahu sih. Hahi. Kata majmuk. Nanti Ibu tulisnya KM, ini kilometer apa nih? Itu kata majmuk, bahasa Arabnya mudhof ilaih. Nah, posisi Allah di sini, kata lafaz Allah di sini adalah empunya. Kitabullah, kitabnya Allah. Tuh, tapi bisa ada lagi Allahi pakai huruf jar, ilallahi. Ilallahi, kepada Allah. Tuh, kalau hi di sini apa? Ini sebagai keterangan. Ya, keterangan. Keterangan. Gitu ya. Ya. Keterangan. Jadi kalau U berarti subjek. Iya, subjek. A berarti objek. Ya. Selangkah-selangkah, nggak apa-apa. Ya, dikit-dikit, namanya juga masih Belajar. SMP. Iya. Mending sampai masih SD.
Memang udah tinggi Pak. Baik, sekarang kita di ayat 32. Saya boleh coba Ustaz? Ya, boleh dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul katakanlah atii'ullah wa atii'ur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa'in tawallau, maka jika tawallau mereka berpaling, fa'in Kalian. jika kalian berpaling, fa'in Allah, maka sesungguhnya Allah lah tidak tuhibbu menyukai kafirin, al-kafirin, orang-orang yang ingkar. Tawalnya sih bisa. Tawalla itu bisa bis tawallau itu bisa fa'in tawallau. Jadi jika ya fa'in tawallau fa'in Allah la yuhibbu, jika kalian berpaling, asalnya fa'in tatawallau. tidak orang-orang yang ingkar atau kafir. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ya. Allahul adzim. Qul atii'ullaha war rasul. Katakanlah atii'ullaha. Qul katakanlah hai Muhammad. Atii'ullaha, taat kalian kepada Allah. War rasul, dan kepada Rasul. Fa in tawallau, maka apabila mereka, boleh ya. Ini apabila mereka berpaling, fa innallaha, maka sungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, la yuhibbu, ia tidak mencintai al-kafirin, orang-orang kafir. Jadi, kalau berpaling dari taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi ini memang yang ini ayat ini ada asbabun nuzulnya, ini begini nih ya. Kalau di ayat 31 itu Ibnul Munzir dari Hasan al-Basri mengatakan orang-orang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah ya Muhammad ila nuhibbu rabbana. Ya Muhammad, demi Allah kita benar-benar cinta Allah. Lalu Allah turunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kalau memang kalian cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Muhammad bin Ja'far dan seterusnya, Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dia mengatakan ini ayat ini turun berkenaan dengan utusan dari Najran. Najran itu pusatnya orang Kristen ya, di atasnya Yaman, di bawahnya Mekah. Nah, ketika mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Nabi Isa itu sama saja dengan mencintai Allah. Ya, kalau mereka mencintai Isa, sebenarnya mencintai Allah. Ya. Kalau mereka itu menyembah Isa, yang menyembah Allah. Itu tuh Najran, orang-orang Nasrani Najran. Maka turun ayat, kalau memang kalian cinta Allah, ya ikuti Rasulullah, pasti Allah cinta kalian. Kenapa demikian? Karena itu ajaran tauhid. Ajaran yang itu ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa semua nabi dijanjikan oleh Allah agar kapan saja mereka bertemu dengan nabi terakhir, mereka pasti beriman.
Jadi harus ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah turunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang kalian cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi begitu dibacakan ayat ini, orang Yahudi enggan ya, tidak mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Samanya juga dengan orang Nasrani. Nah, meskipun ayat ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi ini ayat ini sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, ya, mengikuti perintah Allah. Kalau cinta kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, ya harus ikut Rasul. Nah, kalau tidak ikut Rasul, nah ini dia nih ayatnya mengatakan kalau memang kalian cinta Allah, ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini untuk siapa saja yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah tapi tidak ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini ayat 31 ini adalah ayat yang ayat sebagai barometer yang bisa mengukur kecintaan seseorang kepada Allah itu asli apa palsu. Ya, kalau cinta dia kepada Allah itu asli, pasti ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong cinta tapi tidak ikut Rasul, cinta palsu. Ya, begitu. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa yang mengamalkan dalam urusan agama ini satu amalan yang tidak ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu, maka amalan itu ditolak. Ya, tidak ada dalil dari ajaran Islam, maka itu tertolak. Jadi semua harus mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Al-Quran sifatnya global, hadis itu sifatnya rinci. Itu ya. Terus jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan juga untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, ikutilah Allah, ati Allah. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan ati Allah, qul ati Allah war Rasul. Katakanlah, hai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah? Dan dengan mengikuti perintahnya, menjauhi segala larangannya. Bagaimana taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan mengikuti sunnahnya, ya. Mengikuti sunnahnya, mengikuti hidayahnya, petunjuk-petunjuknya. Ya. Jadi dengan ayat ini kita paham, ya. Dengan ayat ini kita paham bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti nabinya. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Gitu. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, ya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani yang kalau orang-orang Nasrani itu kalau mengikuti Yesus berarti kalau mencintai Allah ya harus menyembah Yesus, itu namanya cinta Allah. Karena Yesus dengan Allah itu tidak bisa dipisah. Ya, Trinitas itu atau Tritunggal itu. Ya, tidak begitu dalam ajaran Islam, ya. Nah, kalau mereka berpaling, mereka menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya, tidak mau mengikuti dakwah Rasul, dengan klaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, bahwa mereka mencintai Allah, nah, maka Allah akan membalas orang-orang kafir dengan dengan siksa. Itu yang Allah katakan, fa innallaha la fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau mereka berpaling, maka sebenarnya Allah tidak suka orang-orang kafir. Ya. Jadi bukti bahwa kita cinta kepada Allah, ya kalau kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kita sekarang di ayat ke-33. Siapa nih? Saya coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, astafa, akar katanya sofa, memilih. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan wa'ala dan keluarga Ibrahim, wa'ala Imrona dan keluarga Imron, alal alamin, atas seluruh alam. Iya. Itu Ustaz. Baik, ini ya ada munasabahnya ini ya. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang cinta kepadanya itu mengharuskan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah itu otomatis mengharuskan orang itu mengikuti dan taat kepada Rasul. Dan bahwa taat kepada Allah, dan bahwa taat kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan taat kepada Rasul. Ya, maka setelah itu Allah menyebutkan siapa yang Allah cintai di antara hamba-hambanya. Ini dia. Inna Allah astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim itu? Ibrahim punya 12 anak. Ya, bukan Nabi Ismail sama Nabi Ishak saja. Nabi Syu'aib itu anak keturunan Madian. Madian itu anaknya Nabi Ibrahim. Wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, di atas seluruh alam. Maksudnya dipilih mereka, ditinggikan derajatnya di antara bangsa-bangsa yang lain. Baik, ayat berikutnya. Pak Ustadz mau tanya. Silakan. Ustadz, Iya. kalau di bahasa Indonesia itu nama-nama dengan huruf besar. Kalau di bahasa Arab atau Al-Quran itu bagaimana menandai kalau dia nama seseorang, kota, ataupun sungai, dan sebagainya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi harus tahu bahwa itu nama orang. Iya, harus tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, kalau G-nya kecil berarti Tuhan kecil. Bukan. Dengan G kecil dengan G besar dibedakan. Kalau G besar itu Allah. Ya. Akhirnya tertipu kita. Ya, nya besar padahal itu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di terjemahan Sholawat Maria, alladzi tan'alu bihil uqad, yang segala kesulitan bisa terurai dengannya. Nya besar, padahal itu nya Nabi Muhammad itu. Ya, memang itu bahasanya orang yang tidak paham
dikiranya itu Allah saja, itu minyaknya Nabi Muhammad, maka itu tidak boleh dipakai. Ya, karena itu seolah-olah jagat raya ini tidak akan ada solusi tanpa Nabi Muhammad. Yang kasih solusi bukan Allah tapi Nabi Muhammad. Jadi tidak ada dibedakan ya. Ya, jadi nama-nama semua huruf kecil ya. Baik, terima kasih. Nggak ada huruf besar, huruf kecil. Sama aja. Sama aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullah. Ini Pak Ustadz, antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Saya juga bagaimana membedakan bahwa sebagian ini ada yang mengkhususkan Nabi Muhammad lebih dari Allah. Itu pernah ada saya mendengar gitu. Tapi kita orang awam ini bagaimana tahu itu dia mengkhususkan Nabi Muhammad Pak Ustadz? Lebih dari Allah gitu. Bagaimana ciri-cirinya kita tahu? Begini ya, orang awam ini ya, selama tidak belajar tetap tidak tahu dia. Ya, tahu itu kan karena belajar. Belajar aja lah ya. Ya gimana, udah tua-tua ini nggak bisa membedakan. Iya, ya maka tanyalah sama Ustadz yang bisa dipercaya. Iya Pak Ustadz. Ya, saya sudah jelaskan ya posisi masyarakat nih. Kemarin saya jelaskan ya posisi masyarakat itu kayak gini. Nih awam nih di sini nih, masyarakat awam nih, dia mesti taklid aja. Taklid. Nah, taklid itu mengikuti tanpa dalil. Tapi mengikuti tanpa dalil apa boleh? Ya harus dia ikuti, harus taklid. Kalau nggak taklid dia nggak bisa. Bagaimana caranya taklid? Ya ikuti guru yang soleh, yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang dikatakannya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, orang awam nggak tahu kalau ini syarat dengan kesyirikan dan segalanya. Oh ya. Nah, nanti ada yang kaum terpelajar. Namanya muta'allim. Terpelajar. Ini ittiba. Mengikuti. Salah satu cara mengikuti yang dengan bermanhaj. Orang awam saya nggak tahu manhaj, orang awam nggak belajar kok. Ya. Nah, nanti tanya. Nah, ketika ibu tanya-tanya, itu naik ke sini posisinya. Tadinya awam jadi muta'alim, terpelajar. Ustaz, saya mau cek, saya punya amalan. Dicek dong. Mana amalannya? Ini amalannya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihi maqadu. Tanfariju bil qurbu dan seterusnya. Gimana nih? Saya agak marah, saya mau terjemah satu. So, ya, memang yang menurunkan hujan itu Allah apa Nabi Muhammad? Kalau jawabannya Nabi Muhammad, ini orang yang memang dia tergelincir. Nabi Muhammad tidak pernah menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Jadi, ya ini dia nih. Ya, sholat ini bermasalah. Ya. Nah, yang kasih rizki itu Nabi Muhammad atau Allah? Kalau dia katakan Nabi Muhammad, ya ini mesti dicuci dulu otaknya. Ya. Nah, sholawat nereh itu model kayak gitu. Ya. Kok kiai ini ngamalin, boleh jadi kiainya nih kiai yang juga nggak ngerti. Kok bisa begitu? Bisa aja. Ya, ketersesatan itu milik siapa saja. Orang awam bisa tersesat, orang alim juga bisa tersesat. Kok bisa begitu? Iya, percaya sama saya. Ya, profesor doktor bisa tergelincir. Ya, makanya belajar terus. Sambil terus minta kepada Allah. Ya, baru setelah itu di atasnya adalah orang yang alim. Orang alim ini boleh ijtihad. Itu. Nah, jadi yang banyak ini orang awam, orang belajar dikit. Orang kalau belajar itu posisinya posisi elit. Ya, orang alim lebih dikit lagi, dikit banget.
Ya Bu ya. Bagaimana tuh Pak, supaya tahu kalau ini mengkultuskan Nabi Muhammad lebih dari semestinya? Ya belajar, kalau nggak belajar nggak tahu. Nggak tahu artinya Ustaz ya. Ya harus tahu artinya. Ya misalnya ayat itu apa namanya di berjanji hadara ummahu lailata maulidihi asiyatu wa maryam fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah. Allah, namanya orang awam nggak tahu kalau itu ngaco. Kok bisa ngaco? Ustaz bisa bertanggung jawab. Ya, saya bisa bertanggung jawab. Pertama saya hafal, yang kedua saya ngerti bahasanya. Sastranya saya ngerti. Ya, kandungannya saya paham. Saya bisa menerjemahkan. Hadharul ummah, menghadiri ibunya. Lailata maulidihi, di malam Muhammad dilahirkan. Siapa yang menghadiri ibunya? Asia, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun udah meninggal. Kok bisa hadir? Dari mana tahu? Barzanji belum dilahirkan. Kok bisa tahu? Bu. Wa Maryamu dan Siti Maryam. Siti Maryam sudah meninggal. Dari mana dia tahu Siti Maryam hadir? Nabi Muhammad juga nggak tahu, orang baru dilahirkan. Gitu nggak? Ada di hadis yang nggak ada. Kok Barzanji bisa tahu? Andaikan dia sudah ada saat itu menyaksikan, apakah dia bisa melihat yang gaib? Fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, di tengah-tengah bidadari-bidadari yang suci dari surga. Dari mana dia tahu? Ya. Jadi kalau ada salawat gitu Pak Ustadz, kalau kita diundang kan sering kita dikasih buku. Kalau kita diundang salawat, diundang apa 40 hari apa KKK, itu kan dibagiin buku terus salawat bersama gitu Pak Ustadz. Gawat juga ya kalau kita nggak tahu arti ya. Nggak usah ikut baca ya Ustaz ya. Iya, nggak usah ikut baca. Belajar. Iya benar. Tapi ya kalau dulu sih saya ikut Pak Ustadz kalau dibagiin ya ikut partisipasi gitu kan. Sekarang jadi takut. Iya. Astagfirullah. Ya, ini masalah satu contoh aja, masih banyak lagi di situ. Ketika Muhammad dilahirkan, maka istana yang ada di Persia langsung roboh. Dari mana dia tahu? Ini ada siaran langsungnya saat itu. Ya, terus singgasana yang ada di Romawi juga jatuh. Dari mana coba tahu? Ada siaran langsung gitu. Ngarang. Iya, benar-benar deh. Kacau. Berlebihan ya Ustaz ya, terlalu berlebihan menghujatnya. Itu bukan berlebihan, itu ngarangnya itu ya, bisaan gitu. Terus orang Islamnya kok bisa apa ya? Bisa percaya gitu ya. Orang Arab kan paham itu. Kok bisa percaya itu? Ya, aneh. Hati-hati dong kalau pengajian kalau tahu. Hati-hati ya. Nggak ngerti Ustadz, makanya ikut aja. Tidak usah berarti. Nggak ngerti, diam aja kita sekarang ya. Kan ada yang terus wa usallimu ala nuril mawsuf bittaqaddum wal awwaliyah. Allah. Apa tadi? Wa usallimu, aku bersalawat dan bersalam ala nur, kepada cahaya al-mawsufi bittaqaddum, yang memiliki sifat qidam. Maksudnya siapa tuh? Nah, maksudnya Rasulullah itu adalah cahaya yang sifatnya qidam. Kita mau belajar wujud qidam apa itu sifatnya Allah, bukan sifatnya Nabi Muhammad. Gitu kan? Iya. Enggak adanya ya. Ini kok kasih sifat Nabi Muhammad sebagai qidam. Nah, kalau qidam itu sebelum ada jagat raya dia sudah ada. Dan memang begitu ya. Hadis palsunya mengatakan Nabi Muhammad sudah ada sebelum jagat raya ada. Maka Allah ciptakan jagat raya karena Nabi Muhammad ada. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad tidak Allah ciptakan, ada sendiri. Hadis palsu itu. Itu ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Palsu, sepalsu. Masa iya? Ya, kalau bicara kayak gini mah panjang. Ada lagi
الصلاة والسلام على خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنسب. La ilaha illallah. Ya pakai musik, ya di lagu enak sekali. Marhabanya Syair-syair. Marhabanya kan enak gitu Ustaz, tapi nggak tahu artinya. Iya, enaknya sih enak aja. Itu orang-orang India yang menyembah Sai Baba itu lagunya enak-enak juga. Ya, lagunya syahdu. Tapi bukan kalau enak itu pasti benar. Ya, enak itu urusan tes, itu urusan dok. Kalau benar itu urusan prinsip. Gitu kan? Bagus, berarti urusan apa? Estetika, urusan seni itu. Kalau baik itu urusan etika. Tapi kalau benar itu urusan prinsip. Gitu nggak? Yang estetis, yang cantik, yang indah belum tentu benar. Gitu nggak? Gambar-gambar yang wanita-wanita yang tidak pakai selai kain indah-indah. Tapi apakah benar itu? Dipertontonkan, tidak benar. Boleh. Ya. Itu khusus untuk adegan dengan suami saya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini Ustaznya ngaco. Betul Ustaz, itu betul Ustaz. Harus dikasih tahu Pak Ustaz. Kita kan nggak tahu Ustaz. Iya. Ustaz. Ya. Kalau kita dengan belajar terjemah ini, kita bisa tahu nggak arti-arti salawat-salawat seperti itu Ustaz? Bisa. Asal kamusnya nyanding. Oh iya. Saya siap dengan kamus. Asal tahu teksnya saya, teks salawatnya itu ya. Iya, tahu teksnya harus itu. Nah, kan kita sudah tahu akar kata kan? Iya. Kalau tidak dari kamus Indo, cari kamus Arab Indonesia. Ya kan? Oh iya. Ya terus terang saya juga nggak tahu Ustaz. Kalau diundang kadang-kadang tuh ya karena nggak enak tetangga ikut juga gitu kan. Ikut nyanyi. Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Luar biasa ya. Ya. Sedemikian rupa. Oh iya. Sedemikian rupa ya orang Islam ini nggak pintar-pintar udah beratus-ratus tahun. Aneh. Sholawatnya suka pakai batu Ustaz ya, pakai batu kan suka ya, gitu di kampung-kampung gitu. Kampung-kampung suka ketawa aja itu. Pakai batunya sampai udah cheer. Ada yang pakai joget Ustaz, pakai nari-nari Ustaz. Pakai batu. Batu itu ngapain itu? Benar ya, saya ngambil itu. Kayaknya mau habis baterainya. Iya, Ustaz. Tapi betul Bu, saya juga termasuk yang Ibu bilang tadi itu, kadang-kadang ya diundang sama orang diajak gitu kan. Iya, ikut kita kan salawat. Iya. Bacaannya biasanya iramanya enak, ya kita ikut aja gitu kan. Nggak tahu kalau artinya bergembira. Iya, malah kita minta kepada Rasul jadinya, bukan minta kepada Allah. Itulah ini kita semoga sempat bertobat. Iya, astagfirullahaladzim. Yang repotnya lagi Pak, ketika kita mulai meninggalkan, kita dibilang sesat. Nah itu Pak. Tadinya kan kita ikut baca-baca gitu. Setelah kita tahu terus kita meninggalkan, dibilangnya kita aliran sesat katanya. Ya, dan diasingkan lagi Bu, diasingkan kita. Iya, jadi dianggap. Jadi kita yang mati gitu. Ya itulah. Alhamdulillah. Tantangan yang berilmu. Ikut aja terus diajak ngaji ke IMG. Ya, kalau kita misalnya itu sesat nanti kan dimusuhi. Ya. Se-RT Pak Ustaz. Iya Bu. Se-RT sesat. Se-RT, se-RW kadang-kadang.
Astagfirullahaladzim. Sama keluarga juga kita dikucilkan juga biasanya. Iya, betul. Iya. Makanya lafaz-lafaz dalam berzanji itu di kalangan sebagian orang masyarakat Arab ada diganti-ganti sehingga tidak bertentangan dengan tauhid. Oh, berarti mereka udah ngerti, Ustaz. Ya, jadi budayanya tetap ya, budayanya mereka masukkan ke budaya ya, bukan ke ibadah. Budaya baca, budaya seni. Ya. Lafadznya, budayanya tetap, tapi lafadznya tidak mengandung syirik. Saya lihat di satu ketika ya di YouTube tuh ada, ya enak. Jadi kitanya nggak khawatir kalau ini orang Indonesia masih belum. Nggak bisa dikasih tahu, Ustaz. Kalau kita kasih tahu mereka nggak mau nurut. Ya nanti pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Ada nanti saya nih ada punya banyak rencana. Tapi memang kayak gitu, ini memang mesti berjamaah. Ya, sekarang kita nih repot dengan urusan ustadz-ustadz yang gawainya itu kasih fitnah terus. Iya, dikasih amplop, Ustaz. Jadi dia yang benar bukan Bu, yang di YouTube nih ustadz-ustadz muda yang dia katakan kalau kita ikut kitabnya kita Saleh Al Fauzan ini kita akan tersesat di mana coba? Kita nih akan habis dibunuh oleh orang Salafi. Ini orang nih, aduh, jadi bikin pecah. Jadi kita kerepotan. Aduh, fitnahnya nggak kira-kira. Jadi saya sedih tuh, Masya Allah ya. Sudah dapat doktor lagi. Jadi orang percaya. Dengan sangat, aduh, sedih saya. Kita nih PR banyak sekali. PR yang paling berat, orang Islam Indonesia masih banyak belum bisa baca Quran. Yeah. Yang sudah bisa baca Quran masih banyak yang belum paham bahasa Al-Quran. Betul. Yang sudah fasih baca Al-Qurannya, betul, Ustaz. Jarang yang sadar, jarang yang mengerti bahwa mengerti bahasa Al-Quran itu penting. Iya. Nah, berat. Tapi ya termasuk kita Ustaz belum paham, Ustaz. Ya termasuk kita ini belum paham ini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita akan belajar. Iya, Ustaz. Nanti diselamatkan oleh Ustaz di sini di MK. Selangkah sedikit-sedikit. Ya. Sedikit-sedikit ya. Ya, makanya terus kita ajak-ajaknya terus. Ya, siapa-siapa yang belum belajar, belum mengerti, ya nunggu kapan ada mulai belajar, diajak-ajak. Iya, Ustaz. Nggak tahu nih Bu Ana mana katanya mau pelatihan di Aceh, kapan nih kita nih? Oh iya Pak Ustadz, ini pandemi ini yang saudara saya katanya kami lagi merah nih. Bener, Jakarta juga lagi merah. Insya Allah pandemi selesai kita ke Aceh. Iya, Insya Allah Pak Ustadz. Saya ke Aceh, Bu Yeti itu Aceh, Bu Yeti. Insya Allah bisa terkesana. Kalau di Riau saya sudah mentraining 13 guru bahasa Arab. Di Riau tuh ada lagi beberapa murid saya sudah kemana-mana. Ya, terus ada Bu Nova juga ngajar juga. Nova Ready. Alhamdulillah. Di Padang juga sudah banyak. Di Aceh ada. Dulu dia kenal Pak Ustadz. Mereka itu pesantrennya kenal sama Pak Ustadz Solehin. Iya. Berarti saya sering memasukkan anak-anak Aceh ke Libya. Oh, itulah barangkali dikenal katanya. Saya tanya waktu itu.
Dulu waktu Granada masih baru-baru ya ada tuh dari Aceh datang 9 orang. Dari apa namanya, Exxon Mobil atau apa ya namanya? Dulu di Lok Sumawe ada Exxon. Sekarang Itu. udah selesai konsesinya. Zaman itu. Zaman masih banyak kepala ustadz itu ditembak sama TNI. Aduh, kalau dengar ceritanya, Masya Allah ya Indonesia. Tapi alhamdulillah ya, sudah selesai begituan kan. Benar-benar. Baik, jadi kita sampai di mana? Kita sekarang nih, masih ada 5 menit lagi nih. Bisa 1 ayat lagi nih. Ya, ayat 34 siap. Silakan ya, siap. Ini siap. Ya, Bu Lydia. Saya Pak Ustadz. Iya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu aja Pak Ustadz ya, saya justru lagi mikir-mikir nih dzurriatan ba'duha ini. Apa ya bahasa ringkasnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Satu keturunan dzurriatan, ini keturunannya. Ba'duha bagian dari haknya. Ini yang saya pikir dari tadi. Ini dari mana ya haknya ini Pak Ustadz? Hanya ke dzurriyah. Mimba dari dzurriat ya. Iya. Mimba. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini dari tadi saya mikir-mikir, saya lihat terjemahnya juga. Bahasa ringkasnya Indonesianya maksudnya apa ya Pak Ustadz? Walaupun artinya satu keturunan merupakan bagian keturunan yang lain. Kemudian saya masih menginginkan apakah maksudnya itu antara 3 Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan ini ada kaitannya dengan 3 keluarga, yang satu Nabi Nuh, yang 2 keluarga itu, menjelaskannya itu Pak Ustadz. Ya, syukur Pak Ustadz. Itu maksudnya di tafsir. Ya. Jadi Dzurriatan satu keturunan, maksudnya ini nih. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ya. Apa katanya? Dzurriatan sebagai keturunan, ba'duha min ba'd, sebagiannya dari sebagian yang lain. Ya. Sekarang ya, Nuh ya dari Adam. Nah, setelah Nuh itu Nabi Hud, Nabi Soleh. Setelah Soleh tidak ada disebutkan Nabi-Nabi, baru Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ada keterputusan dari Nabi Soleh dan Nabi Hud ini. Kemana ini ya? Kembali ke Adam. Dari mananya nggak ada yang tahu secara persisnya. Tidak ada yang tahu secara persisnya. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW sampai ke atas, kalau sudah sampai ke 26 kakek, Rasulullah sampai sini aja. Kesananya pasti susah. Ya, maksudnya pasti nggak benar. Pasti nggak jelas. Ba'duha min ba'd, sebagiannya dari yang lain. Wallahu, dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, sedang Allah Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Jadi kalau kita lihat ini tafsirnya ya. Ini lihat ya, tentang keturunan nih. Wah, di Ibnu Katsir luar biasa nih. Ya, katakan Allah wastafa al-Ibrahim. saya percepat ya, Allah memilih Nabi Ibrahim. Ya,
Dan dari Nabi Ibrahim lah Nabi Muhammad SAW diturunkan. Ya. Ya, di antara mereka adalah Ismail, Ishak dari keluarga Ibrahim, Yakub dan turunannya. Nah, Allah memilih dari keturunannya Ibrahim, makna zuriatan ba'duha min ba'd, Alu Imran, keluarga Imran. Siapa itu? Nabi Isa dan ibunya Maryam binti Imran, yang nasabnya sampai ke Nabi Yakub alaihissalam, cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, siapa ini Imran di sini? Imran adalah bapaknya Siti Maryam, Ibunya Isa. Ibunya Nabi Isa. Nih nasabnya, yaitu Imran bin Yashim, oke, bin Misha, bin Hizqiyah, bin Ibrahim. Tuh ada nama, ada anaknya Nabi Ibrahim namanya Hizqiyah. Wa yantahi nasabuhu ila Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Isa ini turunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Allah memilih mereka dan Allah jadikan mereka sebagai makhluk pilihan dan menjadikan kenabian dan kerasulan dipilih dari mereka, dari keturunan Nabi Ibrahim. Fahum dzurriyyatun wahidah. Mereka itu adalah satu keturunan saja. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa itu satu keturunan itu. Dengan Nabi Musa satu keturunan itu, keturunan Nabi Ibrahim itu semua itu. Wa yushbihu ba'duha ba'dha. Ya, sebagiannya mirip dengan yang lain. Dalam urusan apa? Fil fadl wal maziyah, dalam urusan kelebihan, dalam urusan keunikan, dan dalam urusan bagaimana agama ini diperjuangkan. Gitu. Jadi keluarga Ibrahim, yaitu Ismail, Ishak dan anak-anak mereka berdua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim dari keturunan Nuh. Nuh dari Adam. Nah, keluarga Imran di antara mereka adalah Musa, Harun, Isa dan ibunya dari keturunan Ibrahim dan Nuh dan Adam. Nah, dipilihnya mereka di atas semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena mereka memang makhluk pilihan Allah. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai tingkatan pemilihan yang paling tinggi karena dia adalah Habib wa Rahmah. Karena Rasul adalah yang Habibullah, ya, kekasih Allah, wa rahmat dan rahmat untuk seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di situ keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya dari keturunan Nabi Ibrahim sendiri. Kenapa? Karena Rasul diutus untuk seluruh alam, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sedangkan nabi-nabi yang lain diutus untuk kaumnya. Kaumnya aja. Tapi yang dimaksud dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu keturunan mereka, nabi-nabi itu keturunan dari situ saja. Ya. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, Alu Imran. Ya. Jadi keturunan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Itu tuh ya. Nah, maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Alu Imran ya dari Nabi Ibrahim juga. Nah, kalau tadi kan saya bikin gambaran. Saya katakan tadi apa ya? Saya katakan Adam, terus setelah Nuh itu ada Hud,
ada Saleh. Setelah itu nggak ada itu. Punah. Kemudian muncul Ibrahim. Ibrahim ini dari mana nih? Rupanya dari keturunan Nabi Nuh. Tapi tidak dari Hud dan Soleh. Kenapa? Hud ini di Yaman dia. Nabi Soleh ini di Madain. Oke, Nabi Ibrahim di Babilonia jauh. Ya. Di Irak. Gitu ya. Kemudian dari Irak, dari Babilonia ke Palestina, ke Mesir, ke Mekah. Rutenya tuh rute dakwahnya ya. Itu maka disebutnya dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, masing-masing dari keturunan yang sama. Masing-masing dari keturunan yang sama. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, Ustaz, jadi bisa kita pikiran sederhana saya di sini akan menjelaskan kan Nabi Imran, keluarga Ali Imran bukan nabi, tapi bukan sembarang orang, tapi adalah juga punya silsilah dengan orang-orang yang terdahulu gitu ya. Jadi menunjukkan ini maksudnya tuh ada keterkaitan antara keluarga Ali Imran dengan itu ya. Karena saya memikir ini apakah kalimat ini bahasa Indonesia ringkasnya. Jadi tadinya yang saya pikir itu bahwa sebagian itu ada yang terputus silsilahnya, maka kata sebagian itu saya artikan silsilahnya ada yang terputus, ada yang bisa dijelaskan Allah. Tapi belakangan setelah Pak Ustadz jelaskan, oh ini mungkin Allah hendak menjelaskan bahwa ini yang diangkat ini keluarga Ali Imran ini bukan sembarang orang, ini ada telusurannya gitu, ada jejak rekamnya keluarga. Jadi kalau dilihat dari kita lihat ke ayat sebelumnya, itu kan bagaimana orang Yahudi membenci Rasul, orang Nasrani membenci Rasul. Terus Allah katakan, jangan dibenci. Halo? Ya, Anda dengar suara saya? Dengar, Ustaz. Ya. Jadi di atas tentang orang Yahudi dan Nasrani yang benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Nah, terus muncul ayat Allah itu pilih Adam, pilih Nuh, pilih Ibrahim, keluarga Imran. Ini semua nih sebagai keturunan, sebagian dari keturunan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Kamu tuh tidak jauh-jauh, ya. Kamu orang Yahudi keturunan Ibrahim, kamu orang Nasrani keturunan Ibrahim, kamu orang Islam keturunan Ibrahim, Muhammad keturunan Ibrahim juga. Kalau yang pendek, cantik Iya Pak Ustadz. Iya. Itu keturunan Ibrahim juga. Jadi kenapa kalian itu saling membenci, dengki? Bersaudara satu sama lainnya. Bersaudara kok bisa begitu? Itu sebenarnya Allah ingatkan mereka. Iya. Iya Pak Ustadz. Panjang maknanya kalimat yang singkat gitu ya Pak Ustadz. Jadi kalau ditelusuri kenapa Alu Imran itu sangat diistimewakan sekali Alu Imran. Itu tuh. Wah, kalau dibahas karena Alu Imrannya ada dua nih. Nabi Isa dari Alu Imran, Nabi Ibrahim dari Alu Imran juga. Sama-sama Imran namanya. Wow. Nabi Ibrahim ada juga di atas ya. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa dari keluarga Imran juga, sama-sama ini Imran. Sama-sama keluarga salehnya. Ya, nantilah. Iya Pak Ustadz, Masya Allah. Kalimat singkat penjelasannya ternyata. Ya, susah diterangkan dengan bahasa Indonesia, tapi dipahami. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Baik. Bu Nini, where are you? Ustadz matiin audio saya. Iya, soalnya banyak orang jualan bakso masuk suaranya. Kan itu Ustadz Bayu tutup kelas.
Iya, nggak apa-apa Bu Lili. Ini udah selesai. Iya, oke. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sudah mengajarkan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sampai ayat berapa ini? 35. 34. Ya, besok 35 insya Allah. Ya. Oke, Pak Nizam. Kayaknya hari ini banyak yang pada mental deh. Iya, saya juga masuk ini di komputer, tapi buyar aja gitu Bu Nini. Saya pikir belum di oke sama Iya, Bu Nini. saya juga begitu Bu Nini. Akhirnya saya buka pakai HP WhatsApp ini. di laptop. Jadi saya klik Tapi dari. pakai HP lebih cepat ya? Saya nggak puas kalau apa namanya tulisannya. Iya, kalau pakai HP kecil. Kecil banget. Karena kan kita membaca. Iya, betul. Iya. Jazakallah khairan ini Bu Nini. Baik, ini ya apa namanya? Mudah-mudahan ada perbaikan nih sinyalnya. Ya, kita Dan ini kita juga jadwal kajian agak-agak ini ya, mohon maklum karena Zoom sekarang minta macam-macam dari Zoom-nya gitu. Yang apa namanya passcode-nya lah harus ada angka gitu. Dari Zoom-nya ya. Iya, dari Zoom-nya. Jadi, nah terus akhirnya jadwal yang sudah kita buat di Google itu jadi berantakan gitu, nggak kelihatan apa, nggak nampak Padahal gitu. udah pelanggan lama ya. Iya, udah setahun kan. Jadi mohon maaf ya. Insya Allah, Apa pun ini Insya Allah bisa menyesuaikan. Pak Fahri dari ternyata Pak Fahri lanjut ke Semarang, Ustadz. Dari Subang. Tadi mohon izin katanya lanjut ke Semarang. Saya kok nggak tahu Pak Fahri ke Subang. Tadi pagi-pagi berangkatnya jam 7. Ya udah, semoga sukses, Allah kasih selamat. Ya. Baiklah, kita tutup kelasnya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Pak Ustaz, Bu Nini. Makasih Pak Ustadz, Bu Nini, semua. Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.